Halo guys, aku Ratu. Jadi aku akan membahas salah satu isi buku yang menarik dan akan menceritakan kisah-kisah hidupku yang tentunya insya Allah akan menginspirasi kalian. Jadi jangan lupa stay tune aja terus di video aku. Oke, jadi aku di sini mau membahas salah satu isi buku yang berjudul The Art of Stoicism. Buku ini dari Adora Kinara. Nih. Tuh. Jadi aku mau membahas isi buku di bab 5. Bab 5 ini nanti judulnya Jadilah Pribadi yang Kuat. Jadi maksudnya gimana sih jadilah pribadi yang kuat itu? Aku bahas. Di halaman selanjutnya itu ada 2 kata-kata mutiara. Aku bacain ya. Ketika kehidupan melemparkanmu ke dalam badai, jangan pernah berharap badai itu akan mereda. Haraplah bahwa dirimu yang akan menjadi kuat. Ini dari Seneca. Tuh, kamu bisa lihat. Terus yang kedua, kata-kata mutiara yang kedua, kemarahan adalah kelemahan. Kekuatan sejati terletak dalam kekuatan untuk mengendalikan diri sendiri. Ini dari Marcus Aurelius. Tuh. Jadi kaum Stoa itu menekankan bahwa untuk menjadi bijak dan bahagia, memiliki mental yang kuat sangatlah penting. Jadi gimana sih biar punya mental yang kuat? Nah nih, ada tipsnya. Asahlah ketahanan mentalmu. Untuk mengasah ketahanan mental ini tuh juga ada cara-caranya. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama, selalu berpikir positif. Meskipun kegagalan dan kekecewaan adalah bagian dari kehidupan, jangan larut dalam kesedihan dan menyerah. Cobalah selalu melihat sisi positif dari kegagalan dan kekecewaan sebagai pelajaran penting yang membawa kita menuju perbaikan. Dengan demikian mental kita akan terbentuk dan tidak mudah terpuruk. Betul banget kalau kita selalu berpikir positif. Misal kalau kalian punya masalah nih, kalian dapetin masalah, kalian pikir aja, oh mungkin ini teguran dari Allah, mungkin ini Allah pengen kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kalau aku sih biasanya gitu ya, kalau aku menghadapi masalah itu dengan berprasangka baik kepada Allah. Karena semua yang terjadi di hidup kita itu gak mungkin kalau gak ada maknanya, gak mungkin kalau ada hikmahnya. Jadi semua yang terjadi di hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Entah itu hikmahnya datangnya sekarang atau nanti, pasti nanti dapat hikmahnya gitu guys. Jadi kalian harus selalu berpikir positif gitu. Yang kedua, mengingat Tuhan. Memiliki keyakinan kepada Allah dan agama dapat memberikan dukungan yang kuat pada mental kita. Usahakan untuk mengingat Tuhan setiap saat agar mental tetap kuat. Betul banget. Kalau aku sendiri ya, sebagai orang muslim, aku selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau misal aku dapetin masalah nih, karena kita itu kan yang punya Allah, diri kita sendiri itu yang punya Allah. Jadi kalau misal kita dapetin ujian, serahkan semuanya kepada Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Karena Allah yang bakal menolong kita kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan selalu menolong kita gitu. Yang ketiga, tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain. Salah satu cara untuk melatih ketahanan mental adalah dengan tidak memedulikan perkataan negatif dari orang lain. Jangan biarkan omongan mereka membuat kita terpuruk. Betul banget. Karena mungkin gak semua orang itu tahu dengan diri kita, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Bahkan ekspektasi orang itu berbeda-beda. Ekspektasi orang itu berbeda-beda tentang diri kita. Jadi kalian jangan terpaku dengan omongan-omongan orang lain, dengan pikiran-pikiran orang lain tentang kita, karena mereka belum tahu sepenuhnya tentang kita guys. Yang keempat, asah kemampuan diri. Berani belajar hal baru adalah tantangan yang bisa kita hadapi. Misalnya mengikuti pelatihan, belajar, mengikuti kursus, mencoba strategi baru, dan lainnya. Hal ini dapat membantu kita mengembangkan mental yang kuat karena kita akan berinteraksi dengan banyak orang dan terlibat dengan hal-hal yang baru. Dengan mencoba hal baru, kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang, kita kan akan beradaptasi dengan orang yang pemikirannya itu beda dengan kita. Mungkin kita dengan teman-teman kuliah kita misalnya, dengan teman-teman kuliah kita itu
kayak udah biasa gitu loh kan, kayak udah sering ketemu, udah sering ngobrol bareng. Terus kalau misal kita mencoba hal baru, kita nanti bakal menemukan orang-orang yang berbeda pikirannya dengan kita, dengan teman-teman kita juga. Mungkin orang-orang baru ini umurnya jauh lebih tua dari kita atau jauh lebih muda dari kita, dan pengalamannya pun juga berbeda sekali dengan kita dan teman-teman yang sering kita jumpai gitu. Jadi asah kemampuan diri terus, apa hobi kalian, apa ya, kesenangan kalian, pokoknya yang positif-positif aja guys. Yang kelima, lakukan satu hal sulit setiap minggu secara rutin. Mengembangkan mental yang kuat berarti kita harus berani bertindak. Untuk melatih mental, kita dapat mencoba hal-hal baru sebelumnya yang belum pernah kita coba. Dorong diri kita untuk keluar dari zona nyaman dan jangan takut untuk menghadapi kegagalan. Benar banget, karena zona nyaman itu kayak air tenang menghanyutkan. Jadi dia tuh nyaman, tapi lama-lama itu bakal membunuh kita. Jadi kalau kalian udah ngerasain nyaman di suatu rutinitas kalian, coba kalian keluar deh. Kalau enggak, kalian nambah skill baru, nambah kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Yang keenam, jaga kesehatan fisik dengan baik. Kesehatan fisik dan mental tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat menghadapi berbagai kegiatan dengan maksimal, kita membutuhkan fisik yang sehat. Oleh karena itu penting sekali untuk berolahraga secara rutin, menjaga makanan dengan baik, dan mengonsumsi makanan yang bergizi guys. Jadi kesehatan adalah kunci utama mental kita kuat. Yang ketujuh, menulis hal-hal yang kita syukuri. Cobalah menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Hal ini akan mengubah pandangan kalian. Aku udah pernah nyobain juga menulis hal-hal yang kita syukuri. Dengan kita menulis hal-hal yang kita syukuri, kita nanti akan lebih banyak lagi bersyukur, lebih banyak menikmati kuasa Allah yang telah dihadirkan di hidup kita gitu. Jadi kita mengurangi buat ngeluh, terus mengurangi buat membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dengan hasil orang lain yang tentunya memulainya itu juga berbeda dengan kita. Yang kedelapan, berani menerima perubahan dalam hidup. Perubahan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Tidak semua rencana akan berjalan sesuai yang kita inginkan. Terimalah hal ini dengan baik, fokuslah pada hal yang bisa kita kontrol, dan jangan terlalu terikat pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Jadi kita itu harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Misal nih, kalian digunjing dengan orang lain, diomongin dengan orang lain, padahal itu tidak sesuai dengan diri kalian aslinya. Kalian jangan terlalu mikir perkataan orang lain, karena itu di luar kendali kita. Perkataan orang lain tentang kita itu di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita itu respon terhadap perkataan mereka. Jadi kalau misal kalian diomongin orang, ya udah bodo amat aja. Kalau itu nggak sesuai dengan kalian, bodo amat aja. Karena ekspektasi orang tentang diri kita itu pasti berbeda-beda. Setiap orang itu pasti berbeda-beda dengan diri kita. Dan mereka pun juga nggak tahu diri kita itu aslinya bagaimana. Apa yang udah kita lalui, apa yang udah kita alami, mereka nggak akan pernah tahu guys. Jadi jangan pernah peduliin omongan orang lain selagi itu nggak relate dengan kehidupan kalian. Yang kesembilan, luangkan waktu untuk mengevaluasi diri setiap hari. Sisihkan waktu sejenak setiap hari untuk mengevaluasi diri. Tinjau apa yang telah kita lakukan, apa yang membuat semangat, mengapa kita tidak maksimal dalam presentasi, atau mengapa kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal yang kurang bermanfaat. Evaluasi ini membantu kita melihat kemajuan yang telah kita capai dan memberikan dorongan motivasi untuk lebih maju lagi. Kalau aku sendiri biasanya tuh kayak mencatat aku hari ini udah ngelakuin apa aja ya. Terus di situ nanti aku evaluasi kayak oh jadi aku kurang ini, oh jadi aku udah bisa ini. Jadi kita bisa membandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu. Jadi jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Kalau yang ke-10, habiskan waktu dengan orang-orang terdekat. Kesibukan kadang membuat kita merindukan teman-teman dekat. Menghabiskan waktu dengan mereka adalah cara penting untuk menjaga kesehatan mental. Sisihkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman kalian. Ya meskipun kalian cuma sekedar ngobrol-ngobrol gak jelas, yang penting
jangan sampai menggibah guys ya, karena menggibah itu hal yang negatif. Jadi kalau kalian mau berkumpul dengan teman-teman kalian, it's okay. Kalian itu juga butuh healing ya. Kumpul sama teman kan juga salah satunya kayak healing gitu ya. Terus kalau kalian berkumpul itu diusahakan membahasnya juga yang positif-positif. Diusahakan jangan ngomongin orang guys ya. Jadi kalau bisa ya kalian sharing aja tentang diri kalian, apa yang udah kalian lalui, apa yang udah kalian lewati gitu loh. Yang ke-11, bertekad untuk menghilangkan satu kebiasaan buruk. Salah satu contoh kebiasaan buruk adalah pola makan dan minum tidak sehat. Menghentikan kebiasaan buruk tersebut adalah cara untuk melatih mental kita. Melakukan perubahan secara bertahap dan konsisten adalah kuncinya, betul banget. Kalau kalian mau berubah ya, kalau kalian mau berubah itu jangan langsung gimana ya, jangan langsung banyak gitu loh guys, paham gak sih? Kalau kalian pengen konsisten, lakuin secara bertahap. Jadi kalau kalian pengen grow up, pengen konsisten, itu dilakuin secara bertahap. Jangan langsung semuanya dilakuin. Jadi kalau misal kalian melakukan semuanya secara langsung, itu biasanya nggak bertahan lama. Mungkin cuma seminggu, 2 minggu, habis itu udah kalian kayak ngerasa males guys. Jadi kalau kalian mau berubah, pengen konsisten, itu dilakukan secara bertahap. Mulai kalau misal olahraga nih ya, kan minimal 3 kali seminggu. Kalau kalian belum bisa 3 kali seminggu, itu 1 minggu sekali. Nah itu dirutinin dulu ya. Misal udah 1 bulan nih, udah 1 bulan atau 3 minggu. Nah itu kalian tahapin jadi 2 kali seminggu. Terus nanti bertahap gitu. Ya jadi jangan langsung terus setiap hari olahraga gitu. Biasanya nanti bakal jadi males. Kalau misal kita pengen konsisten ya bertahap. Jadi itu 11 cara untuk menguatkan mental kita. Mulai dari berpikir positif, mengubah pola hidup kita ke hidup yang sehat, terus berolahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, terus bersyukur, menulis hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itu pasti baik buat kita. Jadi takdir Allah itu gak baik guys. Semua takdir Allah itu pasti baik buat kita. Meskipun takdir itu kalian nganggapnya buruk, tapi suatu saat kalian nanti bakal dapet hikmah dari musibah itu. Jadi takdir Allah itu malah gak ada yang negatif, gak ada yang buruk. Semua yang terjadi pada hidup kita ini tuh memberikan pelajaran, entah besar ataupun kecil, itu pasti ada maknanya. Terus di sini juga dibahas, jika kamu ingin menjadi kuat, belajarlah untuk menahan diri dari kegembiraan yang berlebihan. Tuh. Jadi kita itu harus mengontrol diri. Jadi aku pernah dengar di suatu ceramah, aku lupa sih ceramahnya siapa. Pokok si ustadz ini bilang bahwa kebahagiaan itu ujian paling berat. Karena apa? Karena dari kebahagiaan itu jadi kita susah mengendalikan diri kita. Kalau kita sedih kan kita masih bisa mengendalikan diri kita dengan berpikir positif, terus menghilangkan pikiran negatif dengan hal-hal yang positif gitu kalau sedih. Tapi kalau bahagia susah guys. Kalau kita udah terlalu bahagia, itu kita bakal susah mengontrol diri kita. Semua itu ada batasnya. Jadi kita boleh sedih, kita boleh bahagia, tapi semua itu ada batasnya. Kita nggak boleh terlalu berlebihan sedih. Kalau kita misal terlalu berlebihan sedih, itu kita bakal mungkin stres, down, dan segala macam. Terus misal kalau kita terlalu bahagia, kita akan sulit mengontrol diri kita. Dan mungkin malah menyebabkan kita menjadi sombong. Kalau misal kita mendapatkan rezeki yang banyak, jangan lupa itu semua bukan rezeki kita. Jadi kita harus menyisihkan rezeki yang kita dapat untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kita harus mengontrol perasaan kita, mengontrol diri kita, mengontrol hidup kita gitu guys. Jadi kalau kalian pengen menguatkan mental kalian, boleh banget. Ini buat kebaikan kalian juga. Terus kalian kalau mau melakukannya juga harus bertahap, karena konsisten itu juga perlu waktu. Jadi jangan langsung
bertahap supaya kalian benar-benar konsisten. Jadi kalau tips dari aku, kalau kalian pengen mental kalian lebih kuat, yang pertama itu kalian harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalian bisa meningkatkan sholat 5 waktu, terus sholat sunnah, terus kalian bisa puasa sunnah juga, terus zikir setiap waktu itu. Terus yang kedua, kalian jangan lupa buat muhasabah diri, evaluasi diri. Apa yang salah dari aku? Apa dosa-dosa yang selama ini aku perbuat? Apa yang membuat aku terpuruk? Apa yang membuat aku begini? Coba kalian refleksi diri dulu, ya, evaluasi diri dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulai mencari gimana caranya mental kita itu kuat. Gimana caranya kita menjadi tenang, menjadi ikhlas, menjadi legowo. Bisa dari kalian lihat aja tuh konten di YouTube kan banyak banget nih, kayak di aku juga ini. Itu bisa dari YouTube, dari TikTok, ataupun kalian bisa baca-baca buku kayak gini. Karena jujur aku awalnya tuh mulai dari baca buku juga, dan akhirnya aku juga ketagihan buat baca buku karena aku sebelumnya tuh orangnya yang jarang banget baca buku guys. Bahkan pelajaran pun aku juga jarang baca karena emang aku kurang suka membaca gitu. Tapi sekarang alhamdulillah aku jadi suka karena karena emang ceritanya relate gitu loh. Terus yang keempat, coba deh kalian asah skill kalian, apa hobi kalian, apa yang kalian senangi gitu. Oke guys, jadi kalau kalian lagi ngerasa terpuruk atau lagi ngerasa down, coba aja tips-tips dari aku dan dari buku The Art of Stoicism ini. Kalau kalian mau juga boleh banget, nanti aku cantumin linknya ada di bawah. Ya, jadi itu sedikit pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak buat yang udah menonton. Thank you.